sudah tadi. Sedikit lagi tidur tuh. Kalau kada digatok kawannya mungkin guring sudah. Guring itu tidur. Tidur. Kalau bahasa Banjar habisam. Ketiduran, keturuan. Ya, keturuan sama nuas beda. Kalau keturuan tuh betul. Sudah ada bentuknya, sudah ada tanda-tandanya. Diajak ngobrol nggak nyambung, dibanguni mungkin susah. Itu namanya keturuan. Kalau kenuasan, bahasa Arab kenuasan itu dia tidur nih. Ini modelnya tidur. Tapi diajak ngobrol, ya. Paham ada. Paham dia diajak ngobrol masih ada nyambungnya. Itu namanya nuas. Nuas seperti itu dalam kitab Muqaddimah Al-Hadrami sunnah juga untuk wudu kembali. Kenapa? Karena ada sedikit akalnya itu tersamar gara-gara guring tadi. Apalagi mun guring. Tapi dilihat kalau tidurnya tadi model seperti ini, tidak mungkin keluarnya daripada kentut itu tadi, maka tidak perlu wudu. Tapi sunnah untuk wudu. Memperbaharui wudu namanya. Nah, pada intinya nanti kita kembali ke niat. Kembali ke niat. Kalau saya punya guru Al-Habib Hadi bin Muhammad Ba'agil, kan ada orang tuh was-was ya. Ulun Al-Fakir juga termasuk orang yang was-was dalam tohar bersuci. Jadi bagaimana untuk orang-orang yang was-was dalam bersuci, mending batalkan. Caranya kalau susah kentut, ya, kalau ada orang tuh susah kentut, mau membatalkan tuh kan perlu perlu apa kata orang tuh harus dipompa dulu gitu. Kayak apakah pompanya itu baru kentut. Kalau kita punya guru, ada orang was-was dalam wudu, misal seperti panjenengan mungkin tidur dalam keadaan seperti ini, bangun, ulun ini batalkah kada? Kalaupun di situ ada was-was, mending kami punya guru supaya was-was itu hilang, ya sudah batalkan, nggak perlu pakai kentut. Cara untuk membatalkan wudu itu ada 4. Salah satunya yang paling nyaman apa? Sentuh, kemaluan depan atau belakang dengan apa? Butunil asabi nih. Jadi kalau ulun biasanya was-was tuh, ulun tinggal caluk, pegang. Iya, karena itu ini pelajaran untuk kita loh, bukan jorok, bukan jorok, bukan apa segala macam. Ini mengajarkan supaya was-was itu hilang. Ini ilmu Pak, ini ilmu Bu. Kadang ada orang tuh was-was, kalau was-was tuh bahaya loh Pak. Kalau was-was pian kalau sudah takbir setan datang, kada sah sembahyangnya, kada sah. Sampai rumah kepikiran tuh. Sampai rumah bakal nanya lagi, sahkah kada? Daripada mau ulang sholat, mending ulang wudu. Mau pian ngulang sholat 4 rakaat, wudu cuma 2 menit, sholat 5 menit. Milih mana? Memperbaiki wudu kah atau sholat? Wudu. Tergantung sih, ada orang tuh senang sholat, jadi wudunya nggak diulangi, sholatnya dia ulangi. Cuman kalau sholatnya diulangi ternyata wudunya betul-betul nggak sah, tidak diterima juga sholatnya. Jadi bagaimana tadi resep was-was? Kalau lelaki nyaman, kan ada bahasa itu tuh, ada tombaknya kan, tinggal jeluk, pegang, batal tuh. Kepalanya tuh tinggal pegang, batal. Kalau perempuan yang masuk dulu agak dimasukkan baru batal. Kalau di belakang sama, kalau nggak mau megang di depan, di belakang sama. Kisaran lubang tempat pup itu tinggal disentuh pakai butunul asabi. Butunul asabi itu kalau misalnya pian seperti ini, tangan pian seperti ini, apa yang tidak terlihat, ini kan terlihat nih, yang di luar-luar ini kan terlihat. Apa yang tidak terlihat itu yang harus menyentuh kemaluan agar batal. Nih, gini tangan pian. Nah, yang kada kelihatan di dalam sini, yang tidak terlihat, ini yang disentuh. Bukan nanti ujar Ustadz Jailani yang mana aja membatalkan wudu, sentuh aja. Pian nyentuh punya pian kayak ini, kada batal itu. Belum batal. Yang batal itu kalau butun nih, yang di dalam tadi ini yang nyentuh, ini kepalanya, gatuk, batal. Tapi kalau nyentuhnya kayak gini, kada batal. Maka guru ulun tuh pintar bener pian, memberi bukan ini cara pola pikir kita membayangkan butuni asabi,
yang membatalkan wudhu ini bagaimana? Sekarang mungkin pian bisa ambil sedikit lah, bisa kita ambil analogi lah. Coba pian tebak aja, batalkah ada orang misalnya dalam keadaan seperti ini? Ada orang berdiri karena tempat WC-nya mungkin sempit, tidak bisa melaksanakan wudhu secara sunnah. Duduk secara sunnah itu kan untuk BAK tidak disarankan, untuk BAB. BAK duduknya sunnah itu, ibu kelihatan lah. Yang ada kelihatan, lihat ke sini. Kalau BAK, buang air kecil, kesunahannya kaki kiri jadi tumpuan, kaki kanan jadi sandaran, seperti ini. Nah, kalau tehelnya tidak suci, maka diangkat. Gini, kalau tehelnya baik, atau mungkin tanah aja, itu lebih cepat air kencing keluar dengan apa bahasa kita nih, diturunkan kaki kiri seperti ini. Taib, ini tidak disarankan ketika BAB. Kalau BAB nyangkut. Ini BAK aja nih. Kalau BAB seperti ini, ya. Nah, BAK seperti ini. Buang air kecil seperti ini. Karena sempit tempat untuk duduk, kan sunnah itu kan? Kalau berdiri itu makruh. Boleh dalam keadaan berdiri kalau misalnya tempatnya tidak mumpuni. Dengan syarat boleh berdiri kalau tempatnya tidak mumpuni. Makruh. Cuma nanti kan kalau mau mengeluarkan lebih supaya air kencing itu keluar untuk laki-laki, maka nanti didehamkan plus diurut. dari pojok batang itu diurut. Keluar, tapi jangan keterusan. Ini keterusan mandi bersih. Pijit, dipijit. Sunnah juga, walaupun nanti dalam keadaan berdiri, sunnah untuk dipijit seperti itu. Sekarang mungkin ini bisa dipertanyakan oleh ibu dan bapak. Tadi kan yang megang wudhu, ya, supaya membatalkan wudhu tadi harus menyentuh yang ada di butun. Butun tuh yang di dalam ini. Ini kepalanya nyentuh gini, batal. Kalau seperti ini tidak batal. Maka kalau menyentuh kemaluan seperti ini batal. Punya ibu disentuh seperti ini batal. Di belakang disentuh seperti ini batal. Sama laki perempuan kalau disentuh di belakangnya seperti ini batal. Kalau nyentuh seperti ini tidak batal. Sekarang ada pertanyaan. Fokus sedikit, Bu. Fokus sedikit, Pak. Ada orang WC-nya itu tidak mampu untuk duduk. Jadi harus berdiri, mau nggak mau ini, mau nggak mau. Kemudian dia supaya tidak batal wudhu, jadi dia tidak menggunakan tangan yang butun. Dia kencing berdiri, kemudian dia letakkan, ini punya laki-laki ya, dia letakkan seperti ini tangannya. Karena yang batal tadi apa? Yang dalam sini. Dia kencing berdiri, dia pegang seperti ini. Pertanyaannya, batalkah wudhunya? Pian bilang, nih ibu masih kene-kene nah. Batalkah kada? Kenapa batal? Nah, itu masalahnya. Banyak orang itu tertipu ketika majelis taklim karena ngantuk. Keuntungan masih aman aja kalau walaupun berdiri kencing pian mengeluarkan hadas kecil, pegang kayak ini kah, kayak ini kah, batal. Kencing kata sidin tadi. Kalau mungkin kada kencing berdiri aja pian pegang kayak itu, batal lah. Berdiri aja, pegang kayak ini, batal lah? Kada batal. Kenapa? Ini kan terlihat tadi. Nah ini terlihat. Nih, megangnya gini. Kecuali pegang kayak ini. Batal. Megang seperti ini batal. Supaya kadang ngantuk. Kurang gawean. Opo dipegang cekel kayak ini. Ya, KP diurut Pak. Supaya apa? Maerot gitu ya. Insyaallah. Ya. Kita kembalikan kepada kitab. Wudu itu tidak bakal menjadi sah kalau tidak dibarengi dengan niat. Pertama, wudu itu niatnya ketika membasuh daripada muka. Baik. Wa inna malikum ini. Tsumma innal hasar aktsarul la kulli, hampir semua aktivitas ibadah itu memerlukan yang namanya niat. La kulli, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Salah satu dan banyak contohnya yaitu kal adzan.
Kal adzan. Siapa muadzinnya biasanya? Atau muadzin. Muadzin misalnya dia tidak wudu, kemudian azan, sah nggak azannya? Sah. Lah, karena azan ini nggak berwudu. Tapi kalau beradab mending wudu. Qomat harus pakai wudu juga lah. Harus kalau misalnya tidak mau mengambil hukum makruh syadid. Makruh syadid itu hampir dekat haram. Kenapa? Masa ya muadzin qomat Allahu Akbar la ilaha illallah, orang sudah sopnya wudu lagi. Ini yang lambat tuh, ada yang kayak itu. Tapi lah ya jus saja, boleh. Cuman ya balap-balapan itu, imamnya laju, wah yang berwudu tuh laju juga kayaknya. Imam Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, amin ya sidin. Kayak orang imam tarawih dan kayak inilah. Jadi kayak apa? Syadid kalau iqamah, kalau ketika azan makruh aja itu. Tidak pakai wudu. Azan tidak usah memakai wudu. Tidak usah memakai wudu. Tapi kalau tidak berwudu tidak beradab. Tayyib. Kemudian wal qiraatil kutubi. Nih, baca kitab. Makanya beda apalah baca kitab lawan baca Quran. Ulun ampun maaf, sudah ulun kesahkan lah di sini. Samarinda ini kota kalau lah. Ulun kira tidak perlulah dakwah-dakwah seperti ulun ini, tidak perlu dulu. Ketika ulun mondok pesantren, ulun yakin husnudzonnya orang kota tuh pasti paham ilmu agama, pasti sudah. Kenapa? Karena lingkungannya para ustadz, para kiai, perumahan aja mungkin ada perumahan ustadz. Wah ini di Samarinda seberang tuh namanya Pima. Tuh Habib di situ, ustadz di situ, ulama di situ. Paling kada paham lah. Kenapa? Karena ustadz-ustadznya, kiai-kiainya satu komplek dengan dia, pasti paham masalah agama. Ulun diundang di suatu instansi, ulun tidak sebutkan instansinya. Ketika saya suruh baca kitab beda dengan baca Quran lah. Karena ini yang memacu ulun untuk apa? Terus menyampaikan risalatun Nabi ini, menyampaikan hukum-hukum yang ada dalam kitab ini. Kebanyakan kita hantam braid. Hantam braid itu apa? Kitabkah, Qurankah, cerpen bahasa Arabkah, kisah-kisah bahasa Arabkah? Kalau Arab dikiranya Quran sudah. Ulun semalam baca kitab Nailur Roja, syarah kitab Safinatun Najah. Seginilah kitabnya. Ulun bawa, ada harokatnya. Kalau yang kita baca malam ini nggak ada harokat ini. Jadi makanya ulun tadi baca ada kadang baca rofa, kadang baca domah, kadang baca fathah, dilihat setelahnya. Ini ada kitabnya, ada tulisan harokatnya, saya suruh baca. Ternyata wa ikhwani, Samarinda termasuk kota metropolitan, saya kira hampir semua orang tahu bagaimana membedakan baca kitab dengan baca Quran. Sebelum mau baca kitab, orang yang saya suruh baca kitab wudu dhisik deh. Baca kitab tok loh ya, bukan baca Quran ini. Saya bilang, "Kak, baca Kak ya." Karena saya muliakan karena dia lebih tua dari saya bilang, "Kak, nanti habis ini baca." "Oh ya, Ustaz, saya wudu dulu." "Oh, wudu. Sebelumnya belum wudu." Ya, Anda bilang, "Salat duha kan?" Karena kalau misalnya kerja itu kadang ampun maaf instansi kan umum. Jadi kalau mau berpegangan itu ya biasa aja lah mereka kan. Habis sholat duha, jamaah, megang lawan jenisnya, batal, wudhu lagi. Cuman kalau misalnya dia sholat duha, masih ada wudhunya, nggak perlu wudhu, aman. Cuman ketika sholat duha, dia sudah batal, dia katakan lagi, "Ustaz saya wudhu dulu karena mau baca Quran." Katanya. Diam saya tuh. Kirain saya mau baca Quran betulan. Ketika sudah saya baca kitab, qal al-imam Ahmad bin Umar Syatiri, Nailur Raja itu. Nah, saya bilang, kul, ya, baca. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun innamal a'malu binniyat. Lawan tasjidnya dibacanya. Lawan apa? Panjang pendeknya dibacanya. Arkanul wudu sittatun. Nah, an-niyat, ghuslul wajh.
Ini beda nih Pak Lampun, maaf. Quran lawan kitab tuh beda. Kalau pian baca kitab diamalkan baru dapat pahalanya. Kalau Al-Quran pian kada tahu artinya, pian tidak tahu maknanya, tapi pian baca dengan wudu, setiap huruf itu dapat 10 pahala derajat. Itu Al-Quran. Kitab pian baca dulu, pian amalkan, baru pian dapat pahalanya. Plus kitab ini kan dosa bertajwid pian baca, dan kadosa benada, nada sika, nahawan, ya, jiharka, Bismillahirrahmanirrahim, lawas. Maka ampun maaf, bayi benada salah-salah baca. Padahal sudah ada harokatnya itu. Nah, di sini ulun sampaikan, ampun maaf, perlu pembeda dan cara adab akhlak dalam membaca. Baca Quran harus ada wudu. Harus ada wudu. Kalau kitab tidak harus, cuman beradab harus pakai wudu. Apakah boleh pakai nada? Disarankan jangan. Karena apa? Kitab ini kalau pakai nada lawas kita ngambil faedahnya. Tapi kalau Quran lebih lama membaca dan lebih khusyuk dan maknanya pian renungi, makin banyak pahala pian dalam Al-Quran tadi. Makin banyak pahala pendapatan Nuyan ketika membaca daripada Al-Quranul Karim. Nah, maka dari itu ini kita kembalikan lagi. Tergantung semua itu dari niatnya. Ini kenapa kita membahas itu tadilah. Di mana tadi pembahasan kita itu? Nah, innama aksaril kulli, semua hampir dengan niat. Ada sebagian yang tanpa niat. Contoh azan enggak usah niat. Nawaitul azan lillahi ta'ala. Anda perlu niat itu. Karena pian berniatkah kada berniat ketika melafadzkan adzan, orang pun datang untuk mendatangi daripada masjid itu tadi. Nah, tidak perlu daripada niat. Wa qiraatil kutub, baca kitab enggak usah niat. Tapi kalau niat belajar perlu. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkiran nafa'il intifa' wal istifada wal istifad, itu perlu. Supaya apa? Mendapatkan kepemahaman atau sir dalam kitab tadi. Tapi kalau niat membaca sendiri, nawaitul qiraatul kitab lillahi ta'ala, itu enggak usah. Dan bahkan tidak batal panjenengan baca ini, tidak dosa pian baca kitab ini, tidak menggunakan daripada niat. Kemudian wa ghuslil mayyit, nah, memandikan mayit itu kadosa pakai niat. Illa, nah di sini, kecuali kalau si mayit dalam keadaan mandi yang dia belum sempat mandi, seperti junub. Makanya kalau misalnya di kitab-kitab fikih itu Pak, Bu, ampun maaf, kalau setelah berhubungan atau jima, bahasa halusnya dalam fikih itu, kalau sudah selesai maka harus segera mandi, bilfor, segera, jangan ditunda-tunda. Jangan nonton Netflix dulu, jangan nonton bioskop dulu, jangan dibawa makan dulu. Ampun maaf, kalau habis junub pian makan makruh, minum makruh. Jadi apa? Bersihkan dulu, bersihkan dulu. Caranya bagaimana? Mau pian mandi langsung boleh, mau pian wudu aja karena airnya dingin boleh, atau dengan tisu yang sekiranya bekas-bekasnya bisa hilang boleh. Baru setelah itu makan dan minum. Itu disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in menerangkan bagaimana tartib supaya membersihkan kemaluan setelah berjima, kalau tidak takut makruh setelah itu makan dan minum. Caranya, kalau ada mandi, wudu. Kalau tidak wudu, bersihkan saja dengan tisu basah, baru tisu kering. Boleh. Cuman saran Bu, kita ngikuti ulama kita ya. Saran. Dan mudah-mudahan kita bisa menggawi dan bisa mengerjakannya. Kalau habis jima, habis bersenggama suami istri, setelah itu harus disegerakan untuk mandi. Harus disegerakan untuk mandi. Ustadz, airnya dingin, panasi banyu panas. Pakai banyu panas. Jangan yang mendidih langsung dianu semua, jangan. Mandi air hangat, bahasa kita tuh. Mandi air hangat.
kenapa Ustadz harus disegerakan? Kan bisa mainnya kan malam. Subuh kan bisa untuk mandi Ustadz. Iya, kalau panjang umur. Pertanyaannya, yakin panjang umur? Ketika bersenggama, ternyata laki mati, bini kada ingat. Misal, ini contoh kasus yang ada dalam fikih. Seandainya laki meninggal, istri tidak ingat kalau sedang bersenggama, selesai bersenggama. Mandi mayit, mandinya cuman mandi biasa. Terangkatlah jenabah yang ada pada mayit tadi. Ditakutkannya karena membawa jenabah besar, ya masih membawa najis besar itu tadi, hadas besar itu tadi, sehingga menjadi penghalang dia masuk ke dalam surganya Allah. Keuntungan kalau misalnya ahli surga, mun ahli neraka sudah ditahan karena sebab rahmat Allah, ditahan kada mandi bersih lagi. Jadi bagaimana bil for? Apalagi kalau misalnya pian bersenggama, yang laki mati, yang bini ingat-ingat. Laki ulun malam tadi jima mudinan, kan mudin teh mandikan mayit Allah. Pada mudin mandiakan besar selajur niatakan. Niat apa? Ghuslul janabah, nawatul ghuslul akbar ya. Lillahi taala. Supaya apa? Terangkat hadas besarnya. Yang kada nyaman, yang jadi masalah tuh sudah bersenggama panjang umur, kedua-duanya kada ingat mandi setahun. tapi kada ada nang kayak itu. Kada ada. Illa kecuali yang bukan agama Islam. Kalau agama Islam kada mandi sih Din. Mandi biasa aja. Bapak mandi kada setahun kada ingat tuh kayak apa, kayak pas sembahyangnya. Bagaimana salatnya? Tayyib. Ada tuh kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Hanzalah. Pakai kha atau pakai ha itu. Pian buka nanti. Salah satu sahabat muda ketika peperangan di waktu subuh atau ya dekat-dekat waktu fajar lah, diajak oleh Nabi Muhammad untuk berperang di suatu tempat. Namanya sahabat muda, jiwa totalitas luar biasa. Ketika diajak perang, semangat luar biasa. Namanya Hanzalah ini baru menikah, pas malamnya jima, besoknya disuruh perang. Kada ingat mandi bersih, bininya pun kada mengingatkan. Pas sudah peperangan, ternyata Pak Hanzalah ini syahid, meninggal dalam peperangan. Istrinya menginformasikan bahwasanya Hanzalah belum mandi besar ketika pepulangannya Nabi Muhammad dan beberapa pasukan perang. Ketika sudah pulang ke Madinah, baru bininya berpander, laki ulun tuh ya Rasulullah belum mandi bersih. Ujar Rasulullah, gampang, tenang aja. Ketika kami selesai peperangan itu, ini disebutkan dalam sirah para sahabat ya. Ulun lupa kitabnya, ulun pernah baca itu. Jadi Hanzalah ini khususiyah loh ya, ampun maaf, ini khusus untuk Hanzalah aja. Jangan menyangka pian kayak Hanzalah kada mandi kemudian dimandikan malaikat, tidak mungkin. Ini Hanzalah perang syahid, kada ingat mandi bersih, karena bini juga kada ingat, karena dulu belum ada HP. Kalau ada HP mungkin ditelepon Rasulullah tuh. Ditelepon apa? Ampun maaf, ditelepon si Hanzalah belum mandi bersih, karena dulu kada ada, ampun maaf, pos saja yang kada ada. Jadi hendak ngirim tuh delegasi, orang langsung kirim ke tempat, baru orang ini nanti menyampaikan pesan lagi. Itu seperti itu pesan dulu. Dulu kada ada pesan. Jadi kalau peperangan ya sudah, Hanzalah ini belum mandi. Bulik, Rasulullah mengatakan apa? Hanzalah sudah dimandiakan. Hah? Bingung aja, syahid. Orang syahid itu kada boleh dimandikan. Orang syahid dunia akhirat kada boleh dimandikan. Mandinya dikafani pun kada boleh. Langsung badannya nih bekas luka segala macam, kubur langsung. Dikubur langsung. Hanzalah itu belum mandi. Ujahnya Nabi Muhammad SAW, tenang aja, Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Itu kelihatan ketika rohnya diangkat, dimandiakan di atas ampun maaf, bahasa kita di atas awan itu, dimandikan Hanzalah. Alhamdulillah kata bininya. Nah ini jangan sampai karena terjadi dengan pian, kada mandi bersih, kemudian pian mengatakan laki ulun belum mandi bersih. Ada mudin mengatakan tenang aja, dimandikan malaikat maut tuh Jasidin. Malaikat